Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat RSH TV. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun Anda berada. Kenalkan, saya Dr. Irfan, Dokter Umum RSUD Dr. Lumona di Kudus, yang akan menemani Anda semuanya dalam acara Pose Podcast Kesehatan. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik nih dari episode sebelumnya, yaitu tentang deteksi dini hepatitis B. Nah, tentunya kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Beliau sangat ahli dalam bidangnya. Pasti penasaran kan siapa? Tapi sebelum itu jangan lupa tetap like, komen, dan subscribe channel ini, dan juga jangan lupa follow akun sosmed kami di TikTok, Instagram, dan Twitter. Nah, tanpa lama-lama lagi kita akan langsung sambut Dr. Bambang Adistyoko, spesialis penyakit dalam. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Dr. Irfan. Selamat pagi, Sobat RSH TV. Kita akan membahas pagi ini mengenai penyakit hepatitis B yang akan dipandu oleh Dr. Irfan. Silakan. Iya, Dok. Gimana, Dok, kabarnya hari ini, Dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, Dok ya. Terima kasih atas kedatangannya ya, Dok ya. Baik, Ya, langsung saja. Ini mungkin pada penasaran ya tentang apa itu hepatitis B. Nah, kira-kira apa, Dok, itu, Dok, hepatitis B itu, Dok? Baik. Jadi penyakit hepatitis B adalah infeksi virus yang menyerang hati, ya, yang disebabkan oleh virus hepatitis B, ya. Jadi intinya adalah ketika virus hepatitis B dimasuk ke dalam tubuh, maka dia akan bertempat tinggal rumahnya itu di liver. Kenapa? Karena reseptornya yang spesifik ada di sel hepatosit. Sehingga dalam jangka panjang dia akan menimbulkan peradangan hati, dan apabila tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan kerusakan hati. Seberapa besar masalahnya? Data Riskesdas kita itu tahun 2013-an kira-kira prevalensinya berkisar 7,1%. Jadi diperkirakan ada 18 juta penduduk kita yang terdeteksi HBsAg positif, ya. Dan ke depan dari data WHO juga menyatakan bahwa dari penyakit sirosis hati 35% lebih kematiannya itu akibat hepatitis B. Sedangkan pada kanker hati 25% kematian kanker hati biangnya adalah hepatitis B. Kira-kira masalahnya seperti itu. Berarti penyebabnya sendiri itu adalah virus ya, Dok, sebenarnya yang akan menyerang hati ya, Dok. Nanti Betul. akan menjadi komplikasi seperti sirosis ataupun kanker hati seperti itu ya, Dok. Betul sekali. Nah, untuk gejala-gejala umumnya, Dok, kira-kira apa ya, Dok? Biasanya? Baik. Ya, ini yang menjadi masalah sehingga banyak ahli yang menyebut hepatitis B kronis itu sebagai the silent killer. Kenapa? Karena satu, WHO menyatakan bahwa 90% kasus hepatitis B itu seringkali tidak menimbulkan gejala. Ya. Yang 10% kasus hepatitis B akut baru dia menimbulkan gejala seperti penyakit hati pada umumnya. Mungkin dia datang dengan keluhan demam, kemudian mual dan muntah, nyeri perut, kemudian disertai dengan mata kuning. Itu pada hepatitis B yang akut. Sayangnya kasus-kasus hepatitis B akut ini tidak sering kita jumpai. Dan dari hepatitis B akut ini 90% kasus hepatitis B akut ini bisa baik atau sembuh dengan sendirinya, dan 10% kasus hepatitis B akut itu akan menjadi kronis dan dia yang berujung ke penyakit hati yang lebih lanjut. Oh iya. Kira-kira begitu. Berarti sebenarnya ada dua ya, Dok, akut dan kronis ya, Dok, ya tadi ya, Dok, ya. Iya, kira-kira kalau perjalanan penyakitnya hanya yang banyak menjadi masalah adalah hepatitis B yang kronis. Kronis ya. Betul. Oh, iya. Berarti kalau akut itu masih awal-awal ya, Dok, istilahnya seperti itu ya, Dok, ya. Proses akut adalah ada gejala akut yang seperti tadi, dan yang akut ini 90% dapat sembuh. So, bisa sembuh ya. Betul. Alhamdulillah ya, Dok, ya. Ya. Lalu untuk gejala awal-awalnya, Dok, misalnya ada keluhan apa mungkin, Dok, yang mungkin harus diwaspadai, Dok? Ya, kalau yang akut kelihatan, ya,
Kalau yang kronis, ya ini yang menjadi masalah. Biasanya dia tidak menimbulkan keluhan-keluhan spesifik. Mungkin dia hanya merasa lelah, rasa begah sebah di perutnya, ya. Sehingga itu seringkali seperti orang sakit mah barangkali ya. Ya, mirip. Sehingga barangkali pasiennya menganggap itu penyakit biasa, tidak memeriksakan diri, sehingga mungkin tidak terdeteksi. Itu yang menjadi masalah yang dari hepatitis B yang kronis ini. Berarti bisa jadi kayak silent killer ya dok ya, nanti ya Betul, nggak ada karena gejala. nggak bergejala itulah yang dia jalan terus merusak pelan-pelan, ujungnya menjadi sirosis atau kanker hati, itulah masalahnya. Ya, yang paling berat itu yang kronis ya dok, berarti nanti Betul. akan menyebabkan begah dan banyak sampai sesek itu ya dok ya. Ya, masalah kesehatan umumnya adalah pada hepatitis B kronik yang berkelanjutan. Iya, dok. Nah, ini saya pernah baca tuh kalau tipe-tipe hepatitis itu ada banyak ya dok ya. Iya. Hepatitis sendiri itu ada apa saja ya dok? Bisa dijelaskan dok mungkin? Dok? Ya, sebenarnya kalau jenis virusnya ada hepatitis A, B, C, D dan sampai E ya. Ini ada tergantung pada jenis virusnya. Yang hepatitis A dan E itu biasanya yang bergejala akut, dan jangan khawatir, yang dua ini sebagian besar kasus dia self limit, sembuh dengan sendirinya. Sedangkan yang hepatitis B dan C inilah yang menjadi masalah, sebagian kecil kasusnya yang menjadi kronis, baik B maupun C, ini yang akan menjadi ke depan terjadilah sirosis hati dan sebagian menjadi kanker hati. Itu. Berarti ada 5 ya dok, A sampai E ya dok, A, B, C, Iya. D, E. Kalau Yang ketemu sekarang kira-kira itu. A, C, A, D, dan E itu masih ringan ya dok, kalau ringan. Tapi kalau yang B dan C itu yang sampai bisa menyebabkan komplikasi gitu ya dok. Iya, yang kronis Yang kira-kira kronis. seperti itu. Oh, iya. B dan C. Tapi untuk ini dok, untuk penyebabnya sepertinya ada yang berbeda nggak dok dari tipe-tipe itu dok? Penyebabnya perbedaan virusnya aja. Oh, virusnya. Virus A, virus B, hanya jenis virusnya aja. Oh gitu dok. Untuk pengobatannya dok, apakah beda dok? Yang mana? Yang semuanya, lima-limanya itu dok? Kalau yang hepatitis akut A, ya, kemudian E, juga hepatitis B akut, dia self limit rata-rata ya, sehingga dia terapinya hanya suportif aja, suportif, dan dia pelan-pelan dalam 4-6 minggu dia akan membaik ya. Yang menjadi masalah ke depan adalah pengobatan tangan ke depan adalah hepatitis B dan C yang kronis tentunya ya. Untuk hepatitis B kronis, kalau jenis pengobatannya tergantung pada begini. Ada untuk hepatitis B ya, kita fokus saja bahwa perjalanannya akan ada yang namanya hepatitis B yang carrier hepatitis B. Jadi orang ada virus yang masuk, tapi bahasa saya virus ini tidur aja dia. Diam, tidur, dia tidak merusak apapun, tidak bergejala apapun sampai panjang, sehingga mungkin tidak menimbulkan dampak kerusakan hati lebih lanjut. Tapi pada suatu saat ada yang namanya hepatitis B itu menjadi aktif, ya, yang ditandai dengan karena nggak bergejala, jadi pertanda laboratorium ya. Nomor satu adalah pertanda inflamasi, itu peningkatan kadar SGO-SGPT yang menetap mungkinnya lebih dari 3 bulan, 2 kali angka normal tinggi, ya, menetap. Dan nomor 2 adalah kita harus memeriksa kadar HBV DNA. Kalau nilainya tinggi, lebih dari 20.000 international unit, disitulah kita harus beraksi bahwa perlu dimulai terapi untuk antivirus. Seperti itu. Tapi misalnya nih dok, kalau misalnya orang itu nggak menunjukkan gejala dok, atau asimptomatis, nah itu bagaimana orang itu tahu dok kalau dia terinfeksi? Iya, itulah tantangannya ya. Iya. Jadi karena dia nggak bergejala, berarti kita hanya bisa mendeteksi seseorang itu terinfeksi dari pemeriksaan laboratorium tentunya, pemeriksaan darah. Ya, jadi apa yang perlu diperiksa? HBsAg. Kalau dia positif ada HBeAg, dan kalau memang ada indikasi diperiksa HBV DNA. Siapa yang diperiksa? Kalau kita periksa semua mahal sekali nih biayanya ya. Jadi mungkin disarankan orang-orang yang berisiko tinggi. Yang berisiko tinggi satu adalah nakes dan tenaga medis. Kemudian ibu hamil. Karena ibu hamil ini
kalau dia positif, dia akan eh, mentransfer virus itu ke janinnya dan tertular. Ya, itu. Kemudian pada orang-orang yang pengguna mungkin narkoba ya, jarum-jarum yang steril dipakai bersama, dan orang-orang yang masih ada sebenarnya kita di budaya kita, orang-orang yang mungkin berganti pasangan seksual. Iya itu benar. Itu menjadi masalah. Iya, Dok, ya. Dia adalah termasuk high risk untuk tertular. Itulah mungkin orang-orang yang perlu di screening ya. Oh iya, Dok, ini kan banyak orang yang tidak menunjukkan gejala itu Iya. asimptomatik. Nah itu gimana itu cara mengetahuinya, Dok? Ya, betul. Jadi karena dia tidak bergejala sehingga orang tidak berasa, mau tidak mau untuk menemukan kasusnya kita harus memeriksa pemeriksaan laboratorium ya. Cuman kalau kita periksa semua mungkin terkait dengan biaya yang mahal, sehingga mungkin ada pedoman atau petunjuk, lakukanlah screening pada populasi yang berisiko tinggi, misalnya pada tenaga kesehatan, tenaga medis, kemudian pada ibu hamil, karena ibu hamil ini kalau positif dia berisiko mentransfer virus itu ke janinnya. Kemudian pada pengguna jarum yang bersamaan, maaf kalau pengguna narkoba ya, dan pada orang-orang dengan perilaku seksual yang mungkin berganti pasangan, itu perlu di screening. Jadi apa yang perlu diperiksa ya, deteksi HBsAg dulu. Kalau dia positif, ada pemeriksaan lanjutan adalah HbEAg, kemudian diperiksa lebih lanjut bagaimana tingkat inflamasinya, SGOT, SGPT-nya. Kalau dia tinggi, baru mungkin diperiksa kadar HBP DNA-nya, karena ini harganya lumayan mahal. HBP DNA di sebuah laboratorium yang terkenal harganya bisa 2 juta. Sehingga kita harus screening, betul agak mahal ya. Jadi harus bertahap kalau menurut saya. Itulah cara untuk mendeteksi, mau tidak mau memang pemeriksaan laboratorium. Berarti kalau misalnya orang-orang itu yang asimptomatis ya, misalnya itu dia tidak menunjukkan gejala tapi reaktif hepatitis B, berarti harus diruntut dulu faktor resikonya apa ya? Ya termasuk tenaga kesehatan atau bahkan mungkin dia menggunakan tato gitu ya. Oke, boleh itu sebagai risk factor. Kemudian kalau terdeteksi positif, kita evaluasi lebih lanjut untuk menentukan kapan dia mendapatkan pengobatan spesifik. Seperti itu. Tapi untuk tesnya itu tes darah ya, Dok? Tes darah. Tes yang lain ada mungkin? Kalau dia sudah terdeteksi positif, kemudian dan diduga dari pemeriksaan itu ada tanda inflamasi yang lebih lanjut, misalnya kita perlu pemeriksaan lanjutan, tentunya adalah imaging ya. Imaging bisa USG untuk mendeteksi apakah sudah terjadi sirosis hati atau bahkan kanker hati, atau kalau ada biaya mungkin bisa MRI hati yang lebih mahal. Itu dalam kasus-kasus tertentu saya kira. Ya. So, kalau misalnya ini mungkin ada beberapa pertanyaan dari sobat Kesehatan TV ya, masyarakat awamnya ya, kalau misalnya orang renang dengan penderita hepatitis B, itu apakah bisa menular? Wah, ini pertanyaan. Pada prinsipnya adalah virus ini tidak semudah menular seperti COVID ya, yang kita lewat droplet, lewat batuk ya. Dia akan menular bisa lewat prinsipnya cairan tubuh atau darah dari tubuh pasien yang nyampe kepada ya penular kita. Biasanya lewat transfusi, tapi kemungkinan transfusi sekarang kan kecil sekali ya. Transfusi kan berarti screening, penggunaan jarum suntik. Kalau zaman saya dulu di puskesmas ada jarum suntik yang dipakai. Aduh, mudah-mudahan sekarang udah enggak. Itu pasti bisa. Apakah berenang bisa? Tidak ada bukti ya, karena mungkin volume yang banyak ya. Luas. Iya. Ada yang mengatakan karena itu lewat cairan tubuh pasien, barangkali ya anak muda zaman sekarang berciuman itu ada potensi loh bisa. Berciuman itu bisa ya. Cuman walaupun sebagian ahli mengatakan itu tidak terlalu tinggi prevalensinya. Ya tidak ada bukti tinggi. Tapi secara teori bisa, karena itu menularkan lewat cairan tubuh ya. Masih mungkin ya, masih mungkin. Ya. Nah, Ustadz kan kita bahas juga tentang janin ibu hamil ya. Betul. Ibu hamil bisa menularkan ke janinnya. Iya.
Nah, itu kalau misalnya ibu hamil itu dia baru terdeteksi Hmm. positif ketika mau persalinan, Dok. Hmm. Nah, itu gimana ya, Dok? Ya, di negara kita potensi penularan yang cukup banyak memang transfer antara ibu hamil ke janinnya. Makanya pemerintah emang sudah membuat program pemberantasan hepatitis B dengan kita lihat mulai dari ini ya, pasangan yang mau menikah. Dia di screening hepatitis B, HBsAg ya. Sehingga kalau dia belum, mungkin dia diimunisasi. Bagaimana kalau ibu hamil? Ibu hamil sebaiknya juga di screening HBsAg-nya. Kalau dia belum terkena, belum positif, ada baiknya diberikan imunisasi. Bagaimana kalau sudah positif? Kalau sudah positif, ada protokol pemberian obat antivirus pada ibu hamil untuk menekan risiko penularan dari darah ibu kepada janinnya. Itu bisa diberikan obat antivirus tenofovir yang terbukti aman, cuman ada syarat-syaratnya. Biasanya adalah bila ditemukan kadar HBV DNA yang tinggi. Kemudian kalau ibunya sudah positif, bagaimana? Bayinya jangan sampai tertular. Dengan begitu bayi lahir diberikan imunisasi aktif HBIG paling tidak sebelum 12 jam setelah kelahiran, itu untuk supaya dia tidak tertular. Itu kira-kira. Berarti vaksinasi ya, Dok? Vaksinasi aktif Ya, untuk ya. bayi baru lahir yang ibunya hepatitis B positif. Itu untuk Kalau ibunya berarti dikasih yang antivirus tadi, ya, Dok? dengan indikasi Dikasih. Kalau misalnya janinnya berarti nanti dikasih janinnya vaksinasi ya, Dok? diberikan vaksinasi segera setelah lahir. Ngomong tentang vaksinasi nih, Dok. Baik. Vaksinasi penting apa enggak ya, Dok, untuk kita yang Iya. risiko tinggi, Dok, tenaga kesehatan, Dok? Vaksinasi sangat penting. Ya, sangat penting. Karena yang terbukti bisa memproteksi tubuh kita dari hepatitis B adalah vaksinasi, sangat efektif. Ya, makanya teman-teman nakes dan juga teman-teman ada sobat RSLA yang berisiko tinggi, coba di screening. Apakah kita terdeteksi hepatitis HBsAg positif? Kalau belum, tolong divaksinasi, karena inilah hal yang paling efektif untuk mencegah hepatitis B. Karena mencegah pasti lebih baik daripada kita mengobati, yang pasti lebih mahal untuk kedepannya. Itu peran Jadi sangat vaksinasi. penting ya. Sangat-sangat penting. Untuk vaksinasinya sendiri, Dok, itu setiap berapa bulan atau Ya. tahapan-tahapan tertentu, Dok? Vaksinasi program pemerintah mungkin mulai dari bayi ya. Bayi, anak risiko tinggi, anak ya, dan dewasa risiko tinggi. Vaksinasi hepatitis B akan diberikan 3 kali pemberian ya, pada bulan 0, 1, dan 5 bulan. Dan kalau sudah terbentuk anti HBs-nya, kita sudah aman dari penularan hepatitis B. Ya, harganya sekarang tidak terlalu mahal sih. Dari Indofarma itu punya nih, harganya di bawah 100.000 sekali vaksin ya. Mudah-mudahan masih bisa terjangkau ini ya. Nah, Dok, beberapa ini ada yang khawatir kalau pasien hepatitis B yang kira-kira bisa sembuh apa enggak ya, Dok? Nah, ini menarik. Ya, cerita sedikit. Kalau kita terkena hepatitis C, dulu itu vonis bahwa dia tidak akan sembuh. Yang sekarang dengan adanya antivirus yang baru DAA itu, dan sekarang hepatitis C dengan pengobatan 3-6 bulan mati virusnya dan dia selesai. Cuman untuk hepatitis B memang bisa dikatakan belum akan sembuh total. Tapi jangan khawatir bahwa dengan penemuan antivirus yang baru, dengan pengobatan surveillance yang baik, kita bisa paling tidak mencegah progresi hepatitis B kronik ini untuk menjadi sirosis bahkan kanker hati. Sembuh sempurna mungkin tidak, tapi yang jangka panjang tujuannya adalah itu. Jangan sampai pasien hepatitis B kronis ini terjadi sirosis bahkan sampai kanker hati. Berarti intinya untuk mencegah ya, Dok, ya, pengobatan itu mencegah Jangka panjang. jangan sampai kronis, Ya. jangan sampai terjadi sirosis. Pasiennya harus diedukasi karena dia saya nggak ada rasanya.
kenapa saya harus minum obat? Mungkin kan Nah, seperti itu itu. mungkin. Dia harus diberitahu bahayamu ke depan adalah seperti ini. Jadi harus tahu dulu ke depannya nanti jadinya seperti apa. Edukasilah Jadi, seperti mencegah, itu. Betul. Sangat ngeri ya Dok. Silent killer itu namanya Dok ini. Itulah yang disebut the silent killer. Tidak berasa tahu-tahu jadi sirosis, tidak berasa tahu-tahu loh kok ada kanker hati di tubuh saya. Nah, itu fatal. Nah, itu banyak sekali Dok, pasien-pasien di IGD Dok. Saya di IGD Oh, banyak gitu ya. tiba-tiba Tiba-tiba. sudah pegal, dia nggak tahu kalau ternyata terkena hepatitis B itu. Dia nggak berasa apa-apa sebelumnya kan. Datang dengan sudah sirosis. Ya, perutnya sudah besar, maaf itu sampai sesak gitu. Itulah. Nah, ini kalau misalnya penderita hepatitis B itu dia bisa mencegah biar nggak tertular ke teman-temannya ataupun ke keluarganya itu harus seperti apa? Prinsipnya sih nggak apa ya. Ya karena tadi penularannya hanya lewat cairan tubuh dan darah ya. Bagi pasiennya supaya bagaimana tidak menularkan ya agak sulit sebenarnya ya. Yang penting buat dia ya buat pasien ya supaya nggak menularkan. Iya. Tapi dia tidak semudah penularan kayak hepatitis A ya. Hepatitis A akan menular lewat makanan atau minuman yang tercemar sangat mudah. Tapi bagi pasien hepatitis B dia tidak mudah menularkan. Dari keluarga hidup normal aja. Karena dia tidak menular secara mudah. Kita tidak ngomong-ngomongan bertemu penular tidak. Ya. Sehingga menjaganya jangan sampai dia kita terluka dari dia, ketampuran darah, keterpapar darah yang positif dan cairan tubuhnya, itu aja. Itu hidup normal aja, biasa, nggak apa-apa. Terus juga ini ada kalau misalnya yang hubungan seksual itu harus yang pakai Nah. pasangan juga ya Dok ya. Kalau itu memang, ya. Bagaimana kalau misalnya pasangan mau menikah dan seseorang yang satunya terdeteksi hepatitis B, ya proteksinya dia imunisasi yang belum terkena. Kemudian untuk sebelum itu kalau dia sudah menikah dan mungkin sebelum terbentuk antibodi bagi yang belum kena itu kondom itu dikatakan masih menurunkan risiko penularan. Menurunkan risiko. Seberapa banyak belum pasti, tapi menurunkan risiko penularan. Ya. Juga untuk pasangan-pasangan bukan pasangan ya. Seseorang yang mungkin berperilaku berganti pasangan berisiko gitu ya. Ya itu. Ya, ya nggak ngajari elek ya. Tapi ya proteksi lah. Lebih aman ya Dok ya. Jadi Betul. akan menularkan ke Iya. orang lain ya, Iya. kasihan ya. Iya. Nah, Dok, untuk yang pasien-pasien hepatitis B Dok, ini untuk memperhatikan pola hidupnya itu harus seperti apa Dok? Harus tetap olahraga teratur gitu atau Ya, makannya harus diatur bagaimana? sebenarnya tidak ada panduan spesifik sih. Dia hidup normal aja, menjaga pola hidup baik, olahraga oke seperlunya, pola makan. Sebenarnya tidak ada anjuran makan tertentu ya. Cuman dianjurkan memang diet yang kayak vitamin, antioksidan, makanan segar, buah segar, tidak banyak makanan olahan. Kemudian tidak dianjurkan diet yang rendah, yang tinggi lemak dan kadar gula tinggi karena terbukti itu akan memperberat fungsi hati yang mungkin akan memperberat pasien yang sudah ada hepatitis B kronis tadi. Secara umum tidak, biasa aja, tapi hindari tadi diet yang tinggi lemak dan tinggi gula ya, dan hidup normal aja. Biasa. Nah Dok, ini kalau buat orang-orang yang jangan sampai terkena hepatitis B ya, berarti kan mencegah ya Dok. Nah itu pencegahannya mungkin ya Dok. Ya. Tadi sudah disampaikan di awal, pencegahan yang paling efektif adalah vaksinasi. Ya. Itu aja, vaksinasi kalau dia berisiko tinggi. Kemudian untuk bagaimana ya penularan yang lain? Ya tadi itu perilaku-perilaku yang tadi ya, yang seksual bebas ya. Saya kira itu, tapi yang terutama memang yang paling efektif memang vaksinasi. Kalau misalnya kayak hidup yang nggak sehat seperti merokok atau alkohol itu berpengaruh signifikan nggak ya Dok? Pada pasien yang sudah berpenyakit hati kronis, ada data-data menunjukkan bahwa sebaiknya memang alkohol dan rokok dihentikan.
Kenapa? Ya, kalau alkohol itu, metabolisme alkohol itu akan membuat sintesa hati yang meningkat di hati dan meningkatkan risiko inflamasi. Inflamasi dan risiko fatty liver. Ya, kemudian secara langsung alkohol juga menimbulkan inflamasi di hati yang pasti akan memperberat fungsi hati pada pasien yang hatinya sudah sakit. Merokok juga begitu. Hipotesanya adalah merokok itu, nikotin itu meningkatkan deposit lemak di hati, dan merokok juga langsung mengakibatkan inflamasi di sel hati. Jadi pada pasien dengan penyakit B kronis, kedua hal ini sebaiknya dihentikan. Takutnya memperburuk Makan makin memperburuk dan mempercepat memburuknya fungsi hati. sirosis dan sampai kanker hati itu ya Dok? Betul sekali. Nah Dok, untuk tadi sudah dijelaskan Dok, untuk mengenai komplikasinya berarti ada dua ya Dok, antara sirosis atau kanker hati itu ya? Iya. Ada mungkin komplikasi yang lain Dok selain itu? Komplikasi yang membahayakan dua hal itu ya. Yang lain ya akibat dari penyakit sirosisnya sendiri. Kalau ada terjadi sirosis, sirosis kan bisa mengakibatkan misalnya varises esofagus, muntah darah, ya, asites, kemudian gagal hati sampai itu ya, seperti itu. Ya, itu saya kira yang penting untuk kalau kanker hati, kalau sudah terjadi lebih repot lagi, karena terapi definitifnya yang paling memungkinkan kan sebenarnya operasi, tapi operasi pada hepatocellular carcinoma ini hanya bisa dilakukan kalau nodul di hati itu hanya kurang dari 1,5-2 cm. Seringkali pasien kanker hati kita datang sudah advance, yang udah nggak mungkin lagi dioperasi, ya itu yang repot ya. Makanya yang diperlukan sebenarnya adalah bagaimana kalau seseorang sudah terdeteksi hepatitis B dan kronis. Kronis itu artinya terdeteksi lebih dari 6 bulan. Langkah yang penting adalah apa yang disebut dengan surveillance. Surveillance itu adalah secara berkala diperiksa pemeriksaan laboratorium, terutama adalah SGOT, SGBT, bilirubin, albumin, globulin, itu untuk mendeteksi SGOT, SGBT untuk mendeteksi yang sebelumnya dia normal, ini mulai aktif nih. SGOT-nya meningkat 2 kali normal nih, mungkin dia mulai aktif. Nah, disitulah surveillance. Lakukan pada pasien yang hepatitis B kronis, surveillance sekitar tergantung antara 3-6 bulan ya sekali dilakukan untuk itu tadi, dan juga imaging pada pasien penyakit hepatitis B kronik. Imaging itu disarankan USG paling tidak maksimal setahun sekali. Tujuannya apa? Mendeteksi awal ini loh ada nodul hati, sehingga bisa kita kerjakan terapi definitifnya dengan misalnya operasi gitu. Karena kalau terlambat sudah lebih susah. Itulah gunanya surveillance yang harus dilakukan berkala. Pemeriksaan fungsi hati berkala dan USG berkala, paling tidak ada tergantung derajatnya. 3-6 bulan sekali atau USG minimal maksimal 1 tahun sekali. Pentingnya surveillance. Sangat banyak ya pemeriksaan tadi ya Dok ya? Iya. Memang, tapi itulah langkah yang perlu. Nah, perlu ya. Iya. Mencegah tadi ya Dok ya? Betul. Iya. Tapi ini Dok, stigma masyarakat Dok yang masih menganggap bahwa hepatitis B itu sedikit-sedikit menular. Nah itu gimana? Ya, kalau itu kita harus edukasi bahwa dia tidak semudah menular COVID ya. Tadi itu ya. Penularan kalau kita hidup normal aja, kita tidak ada pengguna misalnya narkoba tadi yang jarum-jarum suntik itu. Kemudian perilaku seksual yang sehat itu sudah cukup. Karena tidak mudah menular, menularnya tidak semudah kayak COVID. Hanya lewat darah dan cairan tubuh pasien. Sehingga gampang diproteksi. Ya, dan kalau memang berisiko tinggi, vaksinasi deh. Vaksinasi itu sangat penting untuk yang berisiko tinggi. Gitu. Ya, kadang di stigma masyarakat kan banyak yang kayak wah menghindari ini kayak mirip-mirip HIV Dok. Iya. Jadi misalnya harus dihindari nih Iya. orangnya malah bukan Nah. malah orangnya Dok.
tugas kita untuk memberikan pencerahan kepada mereka supaya jangan sampai orang ini dikucilkan kayak dulu orang HIV dikucilkan, kasihan dia biasa-biasa aja begitu dia tidak sangat mudah menular walaupun dia terdeteksi adanya hepatitis B gitu. Ya dok, ini terakhir nih dok, nggak kerasa nih dok. Iya. Mungkin ada pesan-pesan yang akan disampaikan ke sobat RSLA TV. Baik. Untuk nakes terutama ya di RSLA, mungkin sebagian besar sudah divaksinasi hepatitis B. Untuk yang merasa belum, tolong diperiksa apakah sudah terdeteksi HBsAg positif pada dirinya. Kalau belum, mohon segera diberikan vaksinasi karena itu untuk memproteksi Anda dari infeksi hepatitis B. Kemudian untuk yang nakes misalnya teman sobat SLSL yang saya kok sudah terdeteksi hepatitis B ya, jangan putus asa, nggak usah stres bahwa dia masih bisa diobatin, dia masih bisa dicegah untuk menjadi penyakit lebih lanjut. Hubungi dokter Anda, khususnya dokter penyakit dalam untuk pemeriksaan lanjutan dan bagaimana mencegah penyakit ini supaya tidak progresi menjadi penyakit hati lanjut, sirosis hati dan kanker hati yang menakutkan. Saya kira itu pesan kita pada forum ini ya. Harus jaga kesehatan, terutama hati kita ya dok ya, dengan cara tadi deteksi dini, vaksinasi dan pola hidup sehat ya dok, untuk mencegah terjadinya penyakit hepatitis B. Juga mencegah penularannya itu yang sangat penting, betul. Ya, apalagi kita sebagai tenaga kesehatan ya dok, itu beresiko sangat tinggi ya dok. Nah dok, ini tidak terasa sudah di penghujung acara dok. Terima kasih ya dok atas waktunya, kesempatannya, kedatangannya dan juga ilmu yang sangat bermanfaat untuk berkah ya dok ya. Sama-sama, mudah-mudahan diskusi ini memberi pencerahan kepada masyarakat dan sobat RSLA TV ya. Ya, terima kasih pada sobat RSLA TV semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa kalau misalnya ada yang masih ganjil nih atau ada beberapa pertanyaan yang masih belum terjawab, bisa aja langsung komen di comment section di YouTube ya. Dan ya, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.